Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 mata kuliah Filsafat Ilmu, program studi Manajemen semester 3A Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy'ari Teboirang Jombang dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Trisna Wahyudi SOS MM. Dan di sini saya sebagai moderator Rohimatul Inayah serta teman-teman Nama saya. saya Yunita Rahma Hidayati. Halo, saya Indah Diana Marzuki. Perkenalkan, nama saya Agif Anan. Halo, perkenalkan nama saya Atim Syaifuddin. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang teori pembenaran atau justifikasi, kemudian paradigma ilmu pengetahuan, yang ketiga yaitu objektivitas ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah kebenaran ilmiah. Buat teman-teman yang penasaran dengan penjelasan dari materi filsafat ilmu pertemuan ke-11 ini, maka stay tune terus di video kami ya. Penjelasan yang pertama adalah tentang teori pembenaran atau justifikasi. Justifikasi sendiri dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembenaran. Hal ini dapat memiliki dua penafsiran. Yang pertama, bersifat peyoratif, yaitu yang menganggap atau mengklaim benar yang sebenarnya salah. Dalam arti pertama ini sama dengan melakukan rasionalisasi. Yang kedua adalah melakukan pertanggungjawaban rasional atau klaim kebenaran kepercayaan atau pendapat yang dipegang. Nah, pada pembenaran pembahasan kali ini, kelompok kami merujuk pada arti yang kedua. Dalam epistemologi, justifikasi mengacu pada keyakinan, karena sesungguhnya pengetahuan adalah justified true belief, kepercayaan yang benar dan terjustifikasi. Agar seseorang tahu bahwa sebuah proposisi itu benar, maka seseorang itu tidak saja harus percaya bahwa proposisi itu benar, melainkan harus memiliki alasan yang kuat untuk keyakinan itu. Justifikasi atau pembenaran juga berarti melakukan pertanggungjawaban rasional atas klaim kebenaran kepercayaan atau pendapat yang dipegang oleh seseorang. Beberapa teori justifikasi sendiri diantaranya ada 4. Yang pertama adalah fondasionalisme, yang kedua koherentisme, yang ketiga internalisme, dan yang keempat eksternalisme. Fondasionalisme sendiri adalah teori pembenaran yang menyatakan bahwa klaim kebenaran pengetahuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara rasional perlu didasarkan pada suatu fondasi atau basis yang kokoh, yang jelas dengan sendirinya dan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, dan tak memerlukan koreksi lebih lanjut. Adapun fondasi yang dimaksud oleh para penganut teori ini adalah berbentuk intuisi akal budi atau persepsi indrawi. Intuisi akal budi merupakan kemampuan memahami sesuatu tanpa penalaran rasional dan intelektual, dan persepsi indrawi sendiri adalah pengalaman yang didapatkan melalui indera yang kita miliki. Fondasionalisme juga dapat diartikan sebagai suatu pandangan bahwa beberapa kepercayaan kita yang dianut secara mendasar, yaitu tidak berdasarkan topangan atau dukungan dari kepercayaan lain. Kepercayaan mendasar ini dapat dianut secara rasional atau dengan jaminan. Kalangan fondasionalis sendiri membagi semua kepercayaan menjadi dua kategori, yaitu kepercayaan mendasar atau basic belief dan kepercayaan tidak mendasar atau non-basic belief, atau disebut juga kepercayaan simpulan. Pada perkembangannya, fondasionalisme dibagi menjadi dua versi, yaitu fondasionalisme ketat dan fondasionalisme longgar atau moderat. Yang pertama, fondasionalisme ketat, yaitu kepercayaan dasar yang menjadi fondasi pembenaran pengetahuan, merupakan kepercayaan yang tidak dapat keliru, tidak dapat diragukan, dan tidak dapat dikoreksi lagi. Fondasionalisme ketat ini juga menuntut agar pembenaran yang merujuk pada kepercayaan dasar itu berdasarkan pada suatu implikasi logis atau induksi dari kepercayaan dasar. Beberapa tokohnya kita bisa melihat seperti René Descartes, kemudian Hume, dan juga Spinoza. Sedangkan fondasionalisme longgar atau disebut juga fondasionalisme moderat menyatakan bahwa suatu kepercayaan dapat disebut kepercayaan dasar dan menjadi fondasi pembenaran pengetahuan apabila secara intrinsik probabilitas kebenarannya tinggi. Artinya tidak menuntut agar kepercayaan dasar harus tidak dapat keliru dan tidak dapat diragukan. Juga tidak menuntut adanya implikasi logis atau induksi
penuh tetapi dengan penjelasan terbaik berdasarkan kepercayaan dasar. Contoh tokohnya adalah Alvin Plantinga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Diana Marzuki. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu koherentisme. Dalam bahasa Inggris, koherentisme yaitu coherence, dan koherentisme berasal dari bahasa Latin, yaitu coherer yang artinya melekat, tetap menyatu, dan bersatu. Beberapa pengertiannya adalah hubungan yang terjadi karena adanya gagasan yang sama. Menurut teori ini, ukuran kebenaran adalah harmoni internal proposisi-proposisi dalam suatu sistem tertentu. Suatu proposisi dikatakan benar tatkala proposisi itu konsisten dengan proposisi lain yang sudah diterima atau diketahui kebenarannya. Dengan kata lain, proposisi baru dikatakan benar manakala proposisi itu dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem tanpa mengajukan harmoni internal dalam suatu sistem tersebut. Pembuktian teori koherensi dapat melalui fakta sejarah dan logika. Selanjutnya, macam-macam koherentisme. Yang pertama yaitu koherentisme keras. Koherentisme keras yang dianut oleh tokoh idealisme Jerman seperti Hegel dan Bradley pada abad ke-19. Keduanya berpandangan bahwa suatu sistem jaringan kepercayaan disebut koheren manakala sistem jaringan kepercayaan tersebut secara logis saling mengimplikasikan. Yang kedua yaitu koherentisme lunak. Koherentisme lunak yang dianut oleh tokoh Amerika yaitu Wilfrid Seller, W.V. Quine, dan Lawrence Bonjour. Bagi mereka, suatu sistem jaringan kepercayaan dikatakan koheren manakala komponen kepercayaan yang membentuk sistem jaringan kepercayaan itu konsisten satu sama lain, tidak perlu harus secara logis saling mengimplikasikan. Yang ketiga yaitu koherentisme linear. Koherensi linear merupakan suatu kepercayaan yang membentuk lingkaran pembenaran yang penarikannya mundur secara terus-menerus. Yang keempat, koherentisme holistik. Koherensi holistik menjelaskan bahwa suatu kepercayaan tidak memperoleh pembenaran epistemik melulu dari kepercayaan lain, melainkan dengan memainkan peran penting dalam keseluruhan sistem kepercayaan. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu internalisme. Dalam bahasa Inggris, internalisme disebut pula internal. Dan internalisme berasal dari bahasa Latin yaitu internus yang artinya dalam, di dalam. Beberapa pengertiannya adalah inherent, intrinsik. Apa yang ada di dalam kesadaran sebagaimana berlawanan dengan apa yang di luar kesadaran. Hakikat batin atau esensial suatu hal seperti sifat-sifat atau karakter-karakternya. Kegiatan atau hubungan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan dan atau apa yang terkandung di dalam suatu keseluruhan. Internalisme berpandangan bahwa setiap subjek selalu dapat menentukan dengan melakukan introspeksi diri apakah kepercayaan atau pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara rasional ataupun tidak. Teori internalisme dibagi menjadi dua bagian, yaitu garis keras dan garis lunak. Yang pertama, garis keras meyakini bahwa pikiran yang terlatih dengan baik dapat memiliki akses kognitif introspektif yang tidak dapat keliru, sebagaimana yang diyakini Plato dan Descartes. Yang kedua yaitu garis lunak, berpendapat bahwa kendati mungkin subjek tidak secara introspektif mempunyai akses kognitif yang tidak dapat keliru. Suatu kepercayaan yang memiliki alasan yang masuk akal bagi yang kondisi psikologisnya sehat, maka kepercayaan itu sudah memiliki pembenaran atau pertanggungjawaban rasional. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu eksternalisme. Teori eksternalisme sesungguhnya mau memberi jawaban atas persoalan yang dihadapi internalisme yang kurang mampu menjamin validitas suatu klaim kebenaran. Bila internalisme lebih menekankan pada syarat-syarat psikologi internal dalam subjek penau sebagai syarat pembenaran pengetahuan, maka eksternalisme lebih menekankan proses penyebaban dari faktor eksternal. Teori ini menyatakan bahwa proses kognitif hanya dapat diandalkan manakala proses itu membawa kepada kepercayaan yang benar. Karena keandalan atau reliabilitas proses kognitif
Sebagian ditentukan oleh lingkungan eksternal yang mengandalkan kegiatan kognitif, maka pembenaran epistemiknya dinamakan eksternalisme. Salah satu bentuk eksternalisme yaitu reliabilisme. Reliabilisme mengajarkan bahwa suatu kepercayaan dapat dibenarkan bila kepercayaan itu dihasilkan oleh suatu proses mengetahui yang dapat diandalkan. Contoh tokoh yang menganut paham ini adalah Alvin Goldman dan Alvin Platinga. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Atim Syaifuddin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan paradigma ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama menurut Capra dalam bukunya Tao of Physics menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung untuk asumsi-asumsi yang ditegakkannya dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realitas sejarah sains. Yang kedua menurut pendapat Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution menyatakan bahwa paradigma adalah gabungan hasil kajian yang terdiri dari seperangkap konsep, nilai, teknik, dan lain-lain yang digunakan secara bersama dalam suatu komunitas untuk menentukan keabsahan suatu masalah beserta solusinya. Yang kedua, pergeseran paradigma ilmu pengetahuan. Kuhn menyatakan bahwa pergeseran paradigma ilmu pengetahuan akan menimbulkan suatu kekerasan dan dapat memicu adanya suatu revolusi. Hal ini disebabkan penganut paradigma tersebut berusaha untuk menggoyang paradigma sebelumnya agar mereka berada dalam paradigma yang baru. Penganut paradigma yang baru pada masa itu berusaha untuk memusnahkan dan menggantikan paradigma sebelumnya dengan jalan mengungkap realitas yang ada dengan menjelaskan segala bentuk kelemahan pada paradigma sebelumnya. Untuk itu, Meliana menyebut dua faktor yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma, yaitu para ilmu perihal daya eksploitasi kuantitatif positivistik terhadap objek kajian. Perubahan sosial begitu cepat memerlukan dan model studi yang lebih kontekstual dan handal. Pergeseran paradigma tersebut akan memunculkan penganut-penganut yang mempercayai dan meyakini masing-masing paradigma yang ada. Oleh sebab itu, ada pergeseran paradigma menciptakan suatu pengembangan dalam paradigma ilmu pengetahuan. Selanjutnya, perkembangan paradigma ilmu pengetahuan. Dalam mengembangkan paradigma, pada dasarnya didasarkan dari 4 dimensi yang ada dalam filsafat ilmu pengetahuan, yaitu dimensi. Yang pertama, dimensi ontologis. Pada tataran dimensi ontologis, peneliti berada dalam pendekatan objektif dan akan melihat kenyataan sebagai objek. Artinya, objek adalah sesuatu yang berada di luar peneliti dan yang bebas dari penelitinya, dan dapat diukur secara objektif dengan menggunakan instrumen. Sedangkan dalam pendekatan subjektif, kenyataan adalah sesuatu yang ada dan dilibatkan oleh peneliti dalam penelitiannya, dan peneliti juga ikut andil dalam penelitian tersebut. Yang kedua, dimensi epistemologi. Peneliti dalam dimensi ini memberikan jarak yang cukup jauh dengan objek penelitiannya untuk pendekatan objektif sehingga lebih bersifat independen. Pendekatan objektif atau positivistik lebih menuntut penyusunan kerangka teori. Sebaliknya, untuk pendekatan subjektif atau paradigma alternatif, peneliti justru berinteraksi dengan objek yang diteliti. Interaksi tersebut bisa terbentuk tinggal bersama atau mengamati perilaku subjek penelitian dalam jangka waktu tertentu dan tidak menuntut penyusunan kerangka teori sebagai persiapan awal penelitian. Yang ketiga, dimensi aksiologis. Dalam pendekatan objektif, nilai-nilai yang dianut peneliti tidak boleh mempengaruhi penelitiannya dengan menghindari pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai dalam hasil penelitian dengan menggunakan bahasa impersonal. Sedangkan dalam pendekatan subjektif justru sebaliknya, bahasa digunakan sebagai hubungan untuk mendekatkan antara peneliti dengan objek yang diteliti sehingga lebih bersifat personal. Yang terakhir, dimensi metodologis, yaitu pendekatan objektif lebih menekankan pada logika deduktif dan teoritis, dan pengembangan hipotesis dilakukan untuk menguji hubungan sebab akibat dan hasilnya cenderung statis. Sedangkan pendekatan subjektif lebih mengarah pada logika induktif dengan mengandalkan interaksi dari peneliti dengan aktor yang ditunjuk dalam penelitian tersebut, sehingga lebih kaya informasi, lebih kontekstual dalam menjelaskan teori yang ada. Yang selanjutnya, macam-macam paradigma ilmu pengetahuan. Yang pertama, paradigma fungsionalis atau positivis adalah paradigma yang muncul paling awal dalam dunia ilmu pengetahuan.
kepercayaan. Dalam pandangan ini berakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berada dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam. Penelitiannya berusaha untuk mengungkap kebenaran dari realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut berjalan sesuai dengan kenyataannya. Dalam paradigma ini mempunyai perspektif yang didasarkan pada sosiologi regulasi dengan pendekatan objektif dan cenderung mengasumsikan dunia sosial sebagai produk empiris yang sangat nyata serta mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, paradigma interpretif, yaitu paradigma interpretif muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap pandangan yang dikemukakan oleh paradigma fungsionalis atau positivis, khususnya mengenai realitas. Karena menurut interpretivis, realitas adalah yang dapat dikonstruksi oleh individu yang terlibat dalam situasi penelitian, sehingga paradigma ini menolak tiga prinsip yang didengung-dengungkan oleh penganut paradigma fungsionalis atau positivis, yaitu 1. Ilmu merupakan usaha untuk mengungkap realitas. 2. Menghubungkan subjek dan objek harus dapat digambarkan, dan yang terakhir, hasil temuan harus dapat digeneralisasi, atau dapat dikatakan bahwa fenomena yang akan diteliti adalah harus dapat diobservasi, dapat diukur, dan dapat dijelaskan melalui karakter yang ada dalam penelitian tersebut. Paradigma interpretif lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman akan makna-makna dari realitas. Nah, selanjutnya macam-macam paradigma ilmu pengetahuan, yaitu paradigma kritis. Paradigma kritis lahir karena ketidakpuasan dari paradigma yang lahir terlebih dahulu, yaitu paradigma fungsionalis atau positivisme dan paradigma interpretivis. Pada paradigma fungsionalis dilandasi dengan pemikiran yang dimulai dengan swift epistemologi dari epistemologi deduktif platonik menjadi epistemologi induktif empirik aristotelian. Reaksi epistemologi ini lahir dari penolakan kebenaran yang bersifat spekulatif dan jauh dari maksud yang sebenarnya dari pencarian kebenaran. Sedangkan paradigma interpretif lebih menekankan pada peranan bahasa, interpretasi, dan pemahaman. Menurut Morgan, paradigma ini menggunakan cara pandang paranominalis dari paham nominalisme yang melihat realitas sosial sebagai suatu yang tidak lain adalah label, nama, konsep yang digunakan untuk membangun realitas. Yang terakhir, paradigma postmodern. Paradigma ini muncul karena adanya kelemahan dari paradigma positivis, interpretif, dan kritisme serta teknologi yang sangat canggih. Menurut Roselander, dalam Indrianto menjelaskan bahwa postmodern menolak pendapat modernisme yang meyakinkan bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk maju, untuk memperbaiki dirinya sendiri dan berpikir secara rasional. Bagi seorang postmodernis, tidak ada keadaan yang lebih baik, tidak ada dunia yang lebih baik, tidak ada yang disebut kemajuan atau pengendalian alam. Postmodern membuang metode dan teori yang dominan mengenai modernitas dan menggantikannya dengan metode poststrukturalis. Selanjutnya C. Objektivitas ilmu pengetahuan. Dalam buku Ilmu dalam Perspektif oleh Jujun S. Surya Sumantri, objektif artinya data dapat tersedia untuk penelaan keilmuan tanpa ada hubungannya dengan karakteristik individual dari seseorang ilmuwan. Objektif artinya netral atau tidak memihak. Dengan kata lain, ilmu yang objektif berarti tidak memasukkan pandangan-pandangan subjektif peneliti dan kepentingan pribadinya, serta tidak memihak pada nilai-nilai tertentu. Objektivitas ilmu identik dengan prinsip positivisme. Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul The Course of Positive Philosophy, ia mengatakan bahwa realitas berjalan mengikuti hukum alam dan bersifat independen, tanpa adanya pengaruh dari subjek. Oleh karena itu, fakta terdiri sendiri di luar nilai dan subjek. Ilmu pengetahuan yang objektif didapatkan melalui penyusunan data-data yang kemudian direpresentasikan secara empiris objektif tanpa dipengaruhi oleh subjek yang meneliti. Objek empiris diteliti sebagai apa adanya, lalu dikonfrontasi menjadi teori yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Data, fakta, dan teori harus terpisah dari unsur-unsur subjektif penelitinya sehingga ilmu pengetahuan yang diciptakan bersifat netral dan independen. Inilah yang menyebabkan penganut positivisme
meyakini perkembangan sains modern terjadi dengan sukses karena nilai dan subjektivitas ilmuwan dikesampingkan. Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam mengenalkan ilmu pengetahuan objektif adalah Francis Bacon, yang kemudian menjadi populer seiring dengan penemuan yang dilakukan oleh Isaac Newton. Adapun tokoh yang mengkritisi objektivitas dalam ilmu merupakan Thomas Kuhn, yang berpendapat bahwa para ilmuwan di berbagai disiplin ilmu mengatur diri mereka sendiri ke dalam paradigma de facto. De facto menurut Cambridge Dictionary adalah sesuatu yang sebenarnya ada, meskipun mungkin tidak sah atau diterima. Selain Kuhn, Popper juga mengkritisi objektivitas dalam ilmu. Menurutnya, tidak ada yang dapat dibangun di atas data murni, karena tidak ada data murni, tidak ada yang hanya diberikan kepada kita tanpa ditafsirkan. Semua pengetahuan kita ditafsirkan berdasarkan harapan dan teori kita. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kebenaran ilmiah. Seperti pada pembahasan yang sebelumnya, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Pada saat pembuktiannya, kebenaran ilmiah harus kembali pada status ontologis objek dan sikap epistemologis, dengan cara dan sikap bagaimana pengetahuan terjadi yang disesuaikan dengan metodologisnya. 3 sifat dasar kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur yang rasional logis. Yang kedua, isi empiris. Yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Yang pertama, struktur yang rasional logis. Kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dari proposisi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah yang bersifat rasional, maka semua orang yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik, dapat memahami kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, kebenaran ilmiah kemudian dianggap sebagai kebenaran universal. Dalam memahami pernyataan di depan, perlu membedakan sifat rasional, rationality, dan sifat masuk akal, reasonable. Sifat rasional terutama berlaku untuk kebenaran ilmiah, sedangkan masuk akal biasanya berlaku bagi kebenaran tertentu di luar lingkup pengetahuan. Sebagai contoh, tindakan marah dan menangis atau semacamnya dapat dikatakan masuk akal sekalipun tindakan tersebut mungkin tidak rasional. Yang kedua, isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini. Hal ini tidak berarti bahwa dalam kebenaran ilmiah spekulasi tetap ada. Namun sampai tingkat tertentu spekulasi itu bisa dibayangkan sebagai nyata atau tidak, karena sekalipun suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. Yang ketiga, dapat diterapkan atau pragmatis. Sifat pragmatis berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, yaitu logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidupnya. Oke teman-teman, demikian tadi penjelasan materi filsafat ilmu dari kelompok 11, semoga bermanfaat. Dan apabila banyak kesalahan, baik salah ucap maupun penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kami masih dalam proses belajar, untuk itu kami juga menerima kritik dan saran dari semua yang telah menonton video ini. Dan semoga kritik sarannya juga membangun kedepannya bagi kelompok kami semakin lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.